Cara membangun rumah dengan bata merah dan diplaster seperti pada video ini adalah salah satu warisan metode nenek moyang kita dulu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobatku semua dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada video ini kita baru di sebuah proyek kita, yang di sini kita baru proses melaster ini, guys. Jadi seperti yang kita bilang di depan tadi, bahwa pembangunan rumah dengan pemasangan dinding bata merah dan diplaster seperti pada video ini adalah salah satu warisan metode nenek moyang kita dulu untuk membangun rumah ya, guys. Dan sampai saat ini masih banyak sekali yang menggunakan metode ini ya. Walaupun sekarang sudah banyak sekali bahan-bahan baru bertebaran, gaya-gaya dinding baru, bahan yang lebih modern untuk membangun rumah. Akan tetapi masih banyak juga orang membangun rumah dengan bata merah dan diplaster menggunakan pasir semen seperti pada video ini, guys. Seperti yang kita bangun di sini, ini ownernya juga berpesan, bahkan ditulis di RAP di kontraknya pun, ini dindingnya menggunakan bata merah dengan bata AT ya. Jadi bata AT itu tersedia di daerah Jawa Tengah dan DIY. Dan hasilnya seperti ini ya. Jadi pemasangan dinding batanya. Untuk pemasangan dinding bata seukuran ini biasanya per meter persegi di antara 60 sampai 65 biji, guys. Dan tahap plasternya pun seperti ini ya. Jadi modelnya dikepalani dulu seperti ini, guys. Jadi memang tahapnya untuk plaster dinding bata seharusnya memang harus dikepalani dulu ya, guys. Karena kalau langsung diembat plaster melebar gitu nanti hasilnya kurang sempurna. Dan untuk jarak kepalanan ini tidak mengikat ya, tidak harus jaraknya berapa. Jadi senyamannya tukangnya saja ini. Dan salah satu hasilnya yang sudah diplaster dindingnya seperti ini ya. Untuk bahan plasternya kita murni memakai pasir dan semen, guys. Jadi tidak ada tambahan bahan lain ya. Kalau di bawah tahun 2010 dulu kita masih menggunakan gamping ya. Jadi plaster seperti ini dulu masih dicampur gamping. Jadi misalkan 6 pasir terus tambah 3 gamping, biasanya gamping itu gamping bakar ya. Nah itu nanti semennya jadi dikurangi setengah gitu. Akan tetapi untuk di atas tahun 2010 sampai sekarang kita sudah meninggalkan plasteran menggunakan gamping. Akan tetapi untuk ajian kita terkadang masih menggunakan mil ya, karena mil itu melunakkan sebuah ajian, dan mil itu sendiri biasanya yang banyak digunakan di daerah Jawa Tengah dan juga DIY. Jadi seperti yang kita bilang tadi, untuk jarak kepalanan itu, atau tukang-tukang bilang terkadang kelabangan ya, itu jaraknya tidak mengikat, tidak harus jaraknya sekian gitu ya. Jadi senyamannya tukang itu sendiri. Terkadang ada jaraknya 70, ada yang 60 gitu. Jadi asal hasilnya tetap flat, kalau kita monggo-monggo saja ya, kita tidak ngasih aturan harus sekian gitu ya, yang penting hasilnya. Untuk ketebalan plasteran dinding di bata merah itu biasanya di antara
setengah senti sampai ada juga yang sampai 2,5 senti ya. Terkadang dinding bata itu agak sedikit menggelombang, maka plasteran itu tujuannya meratakan, jadi tidak rata ya. Nanti jadi plasterannya tujuannya meratakan karena dinding batanya itu dipasang kurang rata guys. Mungkin bisa rata yang satu sisi ya karena ada benangnya, tapi untuk sisi sebelahnya biasanya tidak rata guys, karena batu bata itu dicetak dengan cara manual ya, tidak pabrikan. Jadi terkadang ada yang beda ukuran, ada yang 11 cm, ada yang 11,5, jadi selisih setengah senti kali beberapa bata, jadi hasilnya itu menggelombang kalau pasangan bata itu ya. Maka dari itu kesimpulannya untuk ketebalan plasterannya itu tidak bisa disamakan seperti kayak dinding hebel ya. Mungkin kalau dinding bata ringan atau dinding hebel itu bisa kita patok tebalnya berapa senti atau mungkin berapa mili, itu bisa ya. Akan tetapi kalau dinding bata tidak bisa guys, karena pada dasarnya kita bikin patokan kayak gini, bikin lot-lotan. Jadi kepalanan kayak gini ini harus dilot dan harus disiku dengan dinding sebelahnya ya. Karena kalau tidak main demikian nanti keramiknya juga imbasnya di keramik ya, jadi keramiknya nanti ketahuan nanti. Jadi memang sebuah pemasangan dinding bata itu, walaupun dindingnya terbuat dari apapun, standarnya pemasangan dinding memang harus disiku dulu ya guys. Akan tetapi saat pemelasteran seperti ini memang harus dicek ulang sikunya ya. Kalau asal kita colok dari ketebalan dari bata ke ketebalan plasternya, misalkan dicolok 2 cm atau mungkin 1,5, itu nanti hasilnya kurang akurat guys. Apalagi di situ misalkan ada terhalang kolom ya, itu pasti akan tidak pas nanti. Oke sobatku semua, mungkin cukup sekian dulu video dari kami, semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.